Nah, jadi monopoli itu adalah negara bisa melakukan hal tersebut karena kekuasaannya yang dianggap tidak bertentangan dengan kebijakan atau ketentuan dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah mencakup semua. Maksudnya adalah semua peraturan-peraturan perundang-undangan itu kan, misalkan keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seorang dibiarkan berada di luar dari lingkup aktivitas negara, maka usaha negara itu ke arah tercapai masyarakat yang disediakan gagal kayak gitu. Artinya semua negara itu mencakup semua hal kehidupan sosial masyarakatnya kayak gitu, tanpa terkecuali kayak gitu. Itulah negara itu apa ya? Power is memiliki kekuasaan yang tidak terbatas kayak gitu. Yang membatasinya hanya adalah undang-undang atau konstitusi yang dibuatnya, bahkan bisa dilanggar juga kayak gitu. Nah, apa unsur-unsur dalam negara? Ada 4. Yang pertama, dia harus memiliki wilayah. Nah, setiap negara itu kan memiliki suatu wilayah yang dibatasi oleh negara lain atau wilayah lain kayak gitu. Nah, setiap suatu wilayah atau negara itu memiliki kelemahan atau kelebihan kayak gitu. Semakin misalkan ada beberapa negara yang luas wilayahnya cukup luas, tetapi di sisi lain dia mampu menjaga stabilitas keamanan negaranya kayak gitu dengan pengembangan teknologi ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki. Nah, di sisi lain ada negara yang besar tetapi dia tidak mampu menjaga stabilitas politik dalam negaranya. Contohnya kita kayak gitu. Baik di wilayah keamanan, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya wilayah yang negara yang paling besar wilayah itu kan adalah Cina, di mana luas wilayahnya begitu luas, masyarakatnya banyak, tetapi mampu gitu bersaing di skala global. Ada beberapa juga negara yang kecil, mampu dan mengembangkan inovasi-inovasi sehingga mampu menjaga stabilitas politiknya seperti Singapura kayak gitu dan negara-negara lain. Nah, yang kedua adalah penduduk. Unsur yang paling penting. Kalau tidak ada masyarakatnya, ya tidak mungkin ada negara kayak gitu. Ya salah satunya bagaimana masyarakatnya itu adalah diberikan akses secara politik, ekonomi gitu. Bahkan dia harus juga diberikan kekuasaan dalam hal-hal tertentu kayak gitu. Distribusi kekuasaan penting sehingga ada masyarakat yang bisa memerintah dan yang diperintah kayak gitu. Dan suatu penduduk di suatu negara itu memiliki khas masing-masing kayak gitu. Misalkan kita ini multikultural nih, ada penduduk kita yang mayoritas, ada yang minoritas, ada memiliki kebudayaan, setiap daerah itu memiliki kebudayaan dan ada istiadat yang berbeda-beda kayak gitu. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, satu negara kalau memiliki wilayah penduduk pasti harus memiliki pemerintah. Kenapa harus ada pemerintah? Sebagai lembaga, sebagai organisasi yang membentuk kebijakan dan melaksanakan tugas daripada negara tersebut kayak gitu. Membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mengikat terhadap seluruh warga negara. Yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Nah, kadang ini dalam ilmu hukum itu kan menjadi perdebatan. Yang mana sih? Siapa sih yang memiliki kedaulatan itu adalah sebenarnya memiliki kedaulatan itu adalah rakyat itu sendiri. Rakyat memberikan kedaulatannya kepada orang-orang yang dipilihnya untuk memimpin kayak gitu, yang melaksanakan kekuasaan negara tersebut kayak gitu. Sehingga dalam konsep yuridis, kedaulatan ini tidak selalu dalam kondisi komposisi atau letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada sebenarnya. Tetapi dalam keadaan misalkan konstitusional itu kan kedaulatan diberikan kepada seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan dan negara tersebut kayak gitu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah pertemuan singkat kita kali ini. Semoga ada sedikit pemahaman. Kalau tidak ada, ya udah kita diskusikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.